Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Bu. Pemirsa semua dimanapun berada, kita akan memasuki segmen tausiah. Insya Allah tausiah kali ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Ridwan Hussein dengan tema menjaga daripada menciptakan hoak. Silahkan guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para hadirin pemirsa Cahaya Hati Ainus TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang berada di dalam masjid, semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar nih ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nggak saya yel-yel nih? Boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya tanya apa kabar? Jawabnya alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allahu akbar. Oh. Mantap nggak? Mantap. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah berkenan memberikan nikmat karunia kita bisa berkumpul di acara Cahaya Hati Ainus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang untuk menciptakan berita hoaks. Apa Bu? Hoaks alias hoax. Mau bicaranya hoaks sama aja ya. Apa itu berita hoaks? Berita hoaks adalah berita yang tidak benar, berita yang tidak ada. Lawannya hoaks fakta. Kalau fakta itu yang sebenarnya, yang ada, yang hoaks berarti yang tidak fakta. Kalau saya bicara misalnya tangan saya 2, hoaks apa fakta? Fakta. Tangan saya 3 itu hoaks. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita nggak boleh menciptakan atau membuat berita hoaks, berita mengada-ada. Kalau ibarat kita mengarang-ngarang, menciptakan berita yang nggak ada menjadi ada.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang gemar berbuat dosa, gemar berbuat salah. Ada nggak orang yang gemar berbuat dosa, Bu? Banyak. Ada orang dalam sehari kalau nggak berbuat dosa seakan-akan punya hutang, bener nggak? Wah, punya hutang nih, Bu. Kalau hutang duit mending, Bu ya? Mending nggak? Ya nggak juga ya. Ada orang kalau nggak berbuat dosa, kalau nggak bikin hoak, merasa ada yang kurang, merasa punya hutang. Na'udzubillah. Maka kata Allah, apabila datang orang fasik kepadamu membawa satu berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Maka telitilah, periksalah, apakah benar, apakah tidak. Bahkan kalau di dalam tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti itu katanya, fatabayyanu ai fatasabbatu, hendaklah diteliti lebih dulu. Jangan main asal nerima. Bisa jadi antusibu qaumam bijahalatin. Berita yang hoak itu bisa menjadi musibah bagi umat, bagi kita, bagi rakyat. Benar nggak, Bu? Kalau ada berita hoak, kalau disebarkan bisa jadi itu akan menjadi musibah bagi kita. Benar, Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hoak ini ada 4 ya, Bu ya. Yang pertama, hoak itu berupa mitos. Mitos adalah ucapan atau omongan, tapi omongan ini salah, pendapat ini salah, namun terjadi berulang-ulang turun-temurun. Mitos, misalnya apa? Saya bicara bahwa keluarga saya adalah orang kaya. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Saya keturunan orang kaya. Turunan pertama sampai ke-7 orang kaya. Sayangnya saya turunan ke-8, jadinya enggak. Iya. Itu mitos. Kita nggak tahu, orang mengaku-ngaku. Ya kan, mudda'i, ngaku-ngaku. Saya nih keturunan orang kaya yang mengaku-ngaku. Kemudian yang kedua, glorifikasi. Apa glorifikasi? Glorifikasi adalah tindakan, perbuatan, ucapan melebih-lebihkan. Jadi ada orang nih, kita lebih-lebihkan. Bahkan kalau bisa kita puji, kita sanjung. Yang nggak bagus dibikin bagus, yang jelek dibikin bagus, glorifikasi. Ini menyangkut like and dislike, suka nggak suka, atau demonisasi. Apa demonisasi, Bu? Ini ilmu ya, Bu ya. Walaupun nggak ngerti, minimal Ibu dapat menangkap nih. Demonisasi adalah menjelek-jelekan orang yang padahal sebenarnya bagus. Kebalikan dari glorifikasi. Namanya nggak suka, ya kan, dibuat berita. Si Halimah punya hutang. Bener nggak, Bu? Ibu-ibu sambil nyari kutu nih. Bu, kalau sekarang masih nyari kutu nggak sih? Udah enggak ya? Zaman canggih nggak ya? Nyari apa? Nyari YouTube, Ibu. Sama nonton sinetron, Ibu ya? Iya, itu. Dibikin berita, si Halimah punya hutang, padahal nggak punya hutang. Ya kan? Orangnya dermawan, suka bersedekah, suka memberi. Akhirnya dijelek-jelekan. Atau yang ketiga, info yang menyesatkan. Ibu-ibu ngasih info, hari ini Majelis Taklim mengadakan
maulid misalnya. Nggak taunya nggak bikin maulid. Ibu kocar kacir, wah saya ada rencana mau nganter anak, mau belanja, mau kemana. Gara-gara infonya simpang siur akhirnya berantakan, info sesat. Atau yang keempat, mengada-ada berita bohong belaka. Wah ini nggak boleh. Naudzubillah, yang nggak ada diada-adakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ainus Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allah wa rasulu a'lamu." Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kemudian Rasul meneruskan, ghibah adalah engkau membicarakan kejelekan saudaramu di belakang dia yang mana dia tidak suka. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya berita itu benar adanya? Misalnya si Halimah, mohon maaf nih, ada namanya Halimah? Nggak ada ya. Halimah mencuri, padahal nggak mencuri. Ya Bu, padahal Halimah bukan pencuri. Kan suka ada nih orang, mohon maaf nih, kadang-kadang kalau berkunjung ke rumah orang lain, tangannya apa Bu? Pecicilan Ibu ya. Iseng, kalau nggak ngambil sesuatu, ada yang bener nggak Bu? Ya. Bener. Misalnya, ya kan? Padahal si Halimah nggak seperti itu. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana seandainya berita itu adalah benar?" Kata Rasul, "Itu adalah ghibah. Engkau menjelekkan dia di belakang dia, itu benar adanya, namanya ghibah. Sementara jika engkau mengada-ada, sama seperti berita hoak engkau mengada-ada, maka itu adalah fitnah." Kata Nabi, "Wal fitnatu asyaddu minal qatli." Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Guru, sejenak, sebentar. Luar biasa guru. Begitu legas, tugas, dan sangat sekali bisa dimengerti ya Bu ya. Betul Bu? Guru, kelihatannya nih dari pembahasan guru ada yang mau bertanya guru. Silahkan, ada yang mau bertanya, monggo. monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kampung Cerewet, Bekasi Timur. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah di zaman Rasul ada kasus penyebaran hoak? Kalau ada, bagaimana cara Rasul menanggapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Silahkan guru. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada di zaman Rasulullah penyebaran berita hoak? Jelas ada. Jangankan di zaman Rasul, di zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, di zaman Nabi Adam ada hoak. Nabi Adam dibohongi oleh iblis, jangan makan buah huldi. Ternyata makan. Enggak apa-apa makan zaman Nabi. Nabi Nuh ada. Nabi Nuh dituduh orang Sekarang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada? Ada. Misalnya suatu ketika istri Rasulullah Siti Aisyah, mohon maaf, dari Abdullah bin Mulzam itu menyebarkan berita kalau istri Rasul itu Siti Aisyah selingkuh. Masya Allah, berita ini begitu menyakitkan. Bagaimana istri seorang Rasul? Coba Bu, mohon maaf Ibu, kalau suami Ibu dituduh selingkuh marah nggak? Ngamuk nggak? Apalagi ini istrinya Rasul, masuk ada. Termasuk juga berita mengenai Siti Fatimah yang minta supaya diberikan asisten rumah tangga, diberikan pembantu oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Siti Fatimah setiap hari Bu menumbuk gandum,
gandum dihancurkan, ditumbuk, kemudian mengurus rumah tangga. Maka Siti Fatimah merasa nggak kuat, lalu mengadu bahwasanya Sayyidina Ali tidak memberikan pembantu. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul mempertemukan keduanya, Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah dipertemukan. Apakah benar? Lalu kata Rasul bahwasanya sebaik-baik ibu adalah orang yang bisa membenahi rumah tangganya seorang diri, dan itu adalah ladang pahala bagi ibu. Demikian Ibu. Masya Allah, terima kasih tabarakallah guru kita Ustadz Ridwan Hussein yang telah memaparkan begitu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi amal kebaikan buat beliau dan jadi kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.